Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas bukan makhluk golongan. Al-Quran surat Saba ayat 28 menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Marilah kita amati ayat ini. Bukankah Rasul diutus untuk seluruh umat manusia? Mengapa pada istilah non-muslim, bila non-muslim diartikan tidak Islam atau bukan Islam, lalu siapa yang muslim? Apakah mereka yang berKTP Islam atau mereka yang telah bersyahadat? Lalu bagaimana dengan kalimat kabar gembira dan pemberi peringatan? Benarkah kita selalu gembira sebagai muslim? Benarkah kita selalu merasa memperoleh peringatan sebagai muslim? Lalu bagaimana dengan rumah tahanan yang penghuninya mayoritas muslim? Apakah pertanyaan tersebut menyulitkan kita sebagai muslim? Perlukah kata muslim dirumuskan ulang? Atau apa itu Islam? Bila Islam itu untuk seluruh umat manusia, lalu apa bedanya Arab dan non-Arab? Bukankah selama ini ada kesan bahwa yang berbau Arab itu lebih Islam daripada yang bukan Arab? Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa satu orang Habib atau turunan Arab setara dengan 40 ulama biasa yang bukan Arab. Lalu apa arti Islam rahmatan lil alamin? Kita harus maklum bahwa kenyataan yang ada di dalam umat manusia, kebanyakan Islam dianggap sebagai kelompok, sebagai golongan, atau semacam partai, sehingga menimbulkan istilah non-muslim atau bukan kelompok kita atau bukan golongan kita. Bila dikatakan hanya Islam yang diterima di sisi Allah, otomatis golongan non-muslim tidak diterima atau ditolak, dan itu artinya kafir. Inilah akibat bila Islam dimaknai sebagai kelompok atau sebagai golongan. Benarkah kita lupa atau memang belum tahu bahwa Rasulullah sendiri baru dinyatakan Islam yang diridhoi Allah di akhir hayatnya? Ayat yang terakhir turun menjelang Rasulullah meninggal, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu artinya Islam adalah pencapaian final atau pencapaian terakhir. Bisa dikatakan selama kita hidup sebelum menjelang ajal, tidak mungkin akan mencapai level muslim sebagaimana teladan kita Rasulullah. Bagaimana mungkin usia kita yang masih muda telah mencapai level Islam, sedangkan Rasulullah sendiri harus menunggu di atas 60 tahun. Wahai anakku, murid-muridku,
Makna muslim sebagaimana amanah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makna muslim adalah berserah diri, taat kepada semua perintah, dan menjauhi segala larangan Allah. Berserah diri adalah bertakwa. Janganlah kalian semua mati sebelum muslim atau berserah diri atau bertakwa. Memang apalah artinya kita hidup apabila kita tidak taat kepada Tuhan, zat yang menciptakan kehidupan ini. Bila muslim bermakna takwa yang sebenar-benarnya kepada Tuhan, maka benarlah bahwa setiap Rasul membawa misi rahmatan alamin untuk seluruh alam. Pada hakikatnya inti ajaran para Rasul adalah sama, yaitu ketauhidan, mengesahkan Tuhan. Bukankah Tuhan adalah pencipta dan pemilik alam semesta ini? Dan itu adalah satu-satunya Esa atau Ahad. Selama kita masih menganggap Islam atau agama Islam adalah golongan, maka anggapan non-muslim itu kafir tidak akan hilang. Bila muslim bermakna berserah diri, meskipun beragama Islam, namun jika tidak mampu berserah diri, maka sama dengan bohong keislamannya. Setiap kitab suci dan setiap agama pasti mengajarkan ketaatan hambanya kepada Tuhan, ketaatan hamba kepada Tuhannya, mengajarkan perbuatan baik kepada sesama manusia, bahkan kepada sesama makhluk. Pentingnya kesadaran sebagai makhluk hidup harus kita pelihara, bahkan kita tingkatkan hingga mencapai level menanyakan akan hakikat kehidupan, agar jangan sampai kesadaran kita berhenti sebagai makhluk golongan, sebagai makhluk partai, atau sebagai makhluk jamiah tertentu. Banyaknya perseteruan, konflik antar pemeluk agama, atau bahkan konflik sesama agama, lantaran masing-masing hanya memiliki kesadaran golongan atau kelompok. Sebab masing-masing kelompok pastilah membenarkan kelompoknya. Itulah sebabnya Al-Quran melarang memecah belah agama, menjadikan kelompok-kelompok atau jamiah-jamiah sebagaimana tertera di dalam surat Ar-Rum 31 dan 32, yang artinya, dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, dan tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dengan ayat ini sebenarnya Allah SWT memberikan solusi kepada umat manusia agar terhindar dari perpecahan dan konflik yang berlatar belakang mengatasnamakan agama. Padahal sebenarnya tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan konflik atau perpecahan. Namun itulah manusia yang selalu mencari-cari alasan untuk berbangga manakala merasa diri ada kelebihan. Mengapa surat Ar-Rum itu menghubungkan antara mempersekutukan Allah dan memecah belah agama? Bila kita adalah termasuk orang yang memiliki pengaruh yang kuat, punya pengikut yang banyak, harta yang melimpah, sadar atau tidak, muncul hasrat kita untuk dipuja-puja, dipuji-puji, disanjung, atau bahkan mungkin ingin disembah. Bukankah Fir'aun adalah ayat yang nyata hingga mayatnya harus diawetkan? Namun sekali lagi itulah manusia. Betapa sulitnya menuhankan Tuhan, betapa sulitnya tidak menyembah berhala. Lalu masihkah kita bangga mengaku muslim? Wahai anak-anakku,
murid-muridnya. Mengapa ayat 28 surat As-Saba mencantumkan kalimat akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui? Nama lain dari kebanyakan adalah mayoritas. Mayoritas umat manusia tidak mengetahui bahwa mereka terjebak di dalam kemusyrikan, yaitu menyekutukan atau membanding-bandingkan Tuhan kepada yang lain. Terbukti lebih suka dengan kelompok-kelompok, golongan-golongan, daripada satu umat, satu agama, satu kesadaran sebagai manusia, sebagai sesama makhluk. Padahal Quran telah jelas-jelas menyatakan bahwa misinya para rasul adalah untuk seluruh umat manusia. Namun karena ego kita, nafsu kita, atau ambisi kita untuk menjadi Tuhan-Tuhan kecil, raja-raja kecil, kepala kelompok kecil, sehingga memecah belah agama menjadi bagian-bagian kecil, agar yang teratas di antara kelompok itu dipuja-puja atau bahkan disembah. Sebenarnya Tuhan amat murka melihat manusia ingin disembah. Itu berarti merebut haknya. Itulah sebabnya musyrik adalah termasuk dosa yang besar. Namun demikian, karena Tuhan Maha Pengampun dan Maha Sabar, tetap saja Tuhan mengingatkan, padahal Tuhan juga telah tahu bahwa manusia tetap tidak tahu, tetap tidak mau, tetap ingkar. Tuhan masih saja berharap, harap-harap cemas agar manusia jangan menyembah selain Dia. Dan apabila harapan-harapan Tuhan itu menemui kegagalan, maka neraka terpaksa disediakan dan pintu-pintu terbuka lebar bagi mereka yang tetap saja musyrik. Kita mestinya tahu diri bahwa Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu bahwa kita manusia amatlah bandel, bangga diri, dan takabur. Padahal amat lemah dan mudah lalai. Namun Tuhan masih saja memberi kesempatan dan selalu mengingatkan melalui para rasulnya, melalui kitab-kitab sucinya. Adanya hari kebangkitan juga termasuk bentuk dari kemurahannya. Kesempatan tetap saja diberikan pada kita hingga ribuan kehidupan, ribuan kematian, dan ribuan kehidupan lagi. Namun bagi mereka yang tetap tidak ingat akan tanda-tanda kebesarannya, jangan harap memperoleh kebahagiaan di dalam hidupnya. Siapa yang menanam, dialah yang memetik. Siapa yang memuji, dialah yang dipuji. Siapa yang memuliakan, dialah yang akan dimuliakan. Kenalilah dirimu sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk universal, dan bukan sebagai makhluk golongan, agar terhindar dari merasa benar sendiri, agar terhindar dari merasa istimewa. Belajarlah tiada, mumpung masih ada, agar kita mampu memandang wujud yang sama di dalam setiap makhluk hidup. La maujuda illallah. Sekian dulu ujangan-ujangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, mudahkanlah jalan pengabdian kami. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.